Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai analisis kerangka strategi pada mata kuliah PPDP. Pada pertanyaan pertama, yaitu terdapat apa yang dimaksud dengan teaching at the right level. Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama. Pada setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Teaching at the right level memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar, seperti membaca dan berhitung dengan tepat, tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dengan menyesuaikan tingkat pencapaian, kebutuhan, karakteristik, kecepatan, dan gaya belajar pada masing-masing peserta didik. Kemudian, bisa menyederhanakan pembelajaran sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Syarah. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran dalam pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, SMA, MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C sesuai dengan pembagian berikut. Dan fase jenjang atau kelas yang pertama yaitu fase A, kelas 1 sampai 2, kelas 1 sampai 2 SD atau MI atau SDLB atau paket A. Yang kedua yaitu fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI atau SDLB atau paket A. Fase C yaitu kelas 5 sampai 6 SD atau MI atau SDLB atau paket A, dan selanjutnya fase D kelas 9 SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Selanjutnya fase E kelas 10 SMA atau MA atau SMA atau paket atau SMK atau MA. Fase yaitu 11 sampai 12 SMA atau MA atau SMA LB atau paket C, SMK atau MAK. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan keempat, yaitu mengapa perlu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP digunakan untuk mengungkapkan apa yang guru ingin siswa ketahui, dapat siswa lakukan, dan apa yang mereka pahami ketika telah selesai mengikuti pengajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka. CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran bertujuan untuk menyajikan vertikal dari tingkat
dan kemajuan pembelajaran tercatat dalam dokumentasi yang sesuai dengan kualifikasinya. Selain itu, CP juga harus sesuai dengan kriteria penilaian yang bermanfaat untuk menilai apakah hasil belajar sesuai dengan harapan yang telah dicapai. Selanjutnya, untuk poin kelima akan disampaikan oleh Ajeng Arfiannya. Baik, yang kelima yaitu apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung dengan memadankan dan mencocokkan dan menyelaraskan dengan situasi atau kondisi dan lingkungan pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, contohnya lapangan sekolah, ruangan lab, dan lain sebagainya untuk kegiatan pembelajaran dapat mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar dapat meningkatkan kenyamanan peserta didik sehingga peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang poin keenam, apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Yaitu capaian pembelajaran setiap fase yaitu jangkauan atau target yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fase pembelajarannya. Namun, apabila terdapat peserta didik yang belum dapat mencapai capaian pembelajaran, maka guru tidak boleh memaksa kemampuan peserta didik. Guru membuat sebuah remedial untuk memperbaiki pekerjaan peserta didik dengan pantauan dan bimbingan dari guru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Baik, untuk nomor 7 yaitu bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Cara membuat capaian pembelajaran itu, yang pertama, memilih, menentukan, dan mengorganisasikan materi. Yang kedua, memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Yang ketiga, merancang aktivitas pembelajaran. Dan yang keempat, memonitor dan mengevaluasi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Made. Delapan, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran adalah A. Ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. B. Tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. Kemudian, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak yang juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada, dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Kemudian, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal itu, maka anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Selanjutnya, lingkungan belajar harus memiliki tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Kemudian, berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi disediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Kemudian, menggunakan metode mengajar yang tepat, menciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak, dan merangsang kecerdasan. Selanjutnya, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum, dan disesuaikan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Selanjutnya, gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Lalu, berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Kemudian, berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan kedekatan fisik, misalnya membelai kepala anak, memeluk, dan lain-lain.
Lalu, sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri, dan susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Salam.